أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kajian yang terdahulu kita sudah menentukan sampai dengan bab 3. Kalau di kitab kuning ini beli kalau nggak salah tahun 2008 cetakan Al-Haramain. Kalau di cetakan ini bab ketiga itu halaman 21, halaman 22-nya tidak ada apa-apa ya. Bab keempat yang kita kaji mulai halaman 23. Coba lihat di PDF yang pernah dibagikan di WA. Kalau di PDF halaman 49 ya. Kalau mungkin ada pakai cetakan yang berbeda, cari aja bab keempat. Sebelum kita mengkaji kitab At-Tibyan ini, mari terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada ulama-ulama kita, ayah ibu kita, masyayikh kita, pengajar-pengajar kita, kakak, adik, paman, ajal, kain, semua keluarga kita yang kita cintai, dan kepada umumnya kaum mukminin, mukminat, muslimat. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini Allah kabulkan hajat kita, Allah wujudkan cita-cita kita, Allah mudahkan yang membaca Al-Fatihah ini untuk menentukan hafalannya yang tetap. Allah mudahkan untuk mengulang hafalan yang sudah ada. Allah istiqomahkan kita untuk mengulangi hafalan kita hingga akhir hayat, hingga ajal menjemput kita. Allah mudahkan untuk memahami kajian-kajian kita, kajian pendalaman tajwid, kajian At-Tibyan, kajian tauhid, kajian fikih, kajian metode mengaji kitabnya, semua ilmu-ilmu apapun itu, ilmu-ilmu yang baik-baik. Untuk niat ini dan tiap niat yang saleh, niat yang baik-baik yang dimintakan pendahulu kita yang terdahulu as-salafun as-salihun wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian mu'alif kitab Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada beliau. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita dengan ilmu beliau ini, baik di dunia maupun di akhir kelak nanti. Bab yang keempat, Al-Babul Rabi'u, bab yang keempat, fi adabi mu'allimil Qur'an wa muta'allimihi. Bab yang keempat ini bab yang membicarakan tentang adab pengajar Al-Quran dan juga penuntut ilmunya, baik yang mengajarnya maupun yang belajarnya. Memang Anul mungkin musimnya juga nih banyak yang batukkan, melihat kawan-kawan banyak yang batukkan juga. Hati-hati kalau tutup covid padahal memang musimnya ubah. Bab yang keempat, hadzal babu ma'al babaini ba'dahu huwa maqsudul kitab wa huwa tawilun muntashirun jiddan wa ana ushiru ila maqasidihi mukhtasaratan fi usulin liyasbula hifdhuhu wa dhabtuhu insyaallah ta'ala. Bab yang keempat ini, bab yang keempat dengan dua bab setelahnya, yaitu bab kelima dan bab keenam, itu adalah inti dari kitab ini tadi. Nah, intinya ini kita ke tengah-tengah kitab ini, bagian inti, bagian pokok dari kitabnya itu tadi. Bab ini adalah bab yang amat panjang dan bertebaran di mana-mana. Banyak hal yang kau dibicarakan dalam bab ini tadi. Kalau kita lihat malam mencek-cek, kalau di cetakan ini ada angka lah, pada tahu. Kalau di kitab lain di sini faslun gitu aja. Jadi malam coba menghitung berapa totalnya tadi. Yang
Imam Nawawi katakan, aku tunjukkan bab ini tadi kepada intinya itu tadi secara dirangkumakan, ada terlalu panjang di dalam pasal-pasal. Mencoba menghitung semalam totalnya bab keempat ini pasalnya ada 22. Nah, di kitab ini ada angka, diangkai, coba diangkai dihitung 22. Halamannya halaman dari 23 sampai dengan 42. Sekitar 20 halaman. 20 halaman lumayan banyak dibandingkan bab pertama dan kedua dan ketiga, lumayan panjang ini babnya. Aku bagi itu dipotong-potong bagian adab-adab ini tadi ke dalam faslon, karena tuntung satu hal faslon ulang, kemudian tuntung faslon ulang. Apa tujuan beliau? Untuk memudahkan menghafalnya dan juga mengingatnya, insyaallah taala. Dipotong-potong itu tujuannya. Kalau digabung perataannya, bayangkan dia sembahyang tarawih 20 rakaat, gak ada dipotong salam. Satu kali takbir di awal langsung 20 rakaat. Bingung gak ada kalau dipotong-potong? Nah, kadeda 2 rakaat salam gitu. Kalau kita dipotong-potong nyaman kada mengingatnya. Salawat pulang ya ada khalifatul awal pulang. Karena al-khalifatul tsani pulang. Ingat tuh berapa rakaat? Bayangkan 20 rakaat dari potong-potong. Ya. Tuh, jadi dipotong-potong tuh nyaman, kayak tujuh kita dalam menghadapi kehidupan, gitulah. Melihat menggawi makalah pengalihnya, menggawi apa gitu kan lah. Melihat hafalan makandalnya yang belum, jangan gitu mandangnya, tapi dipotong-potong, dipecah-pecah. Nah, gitu lakian itu jangan lihat menakutkannya apabila juga untungnya tak yang dipandangnya itu. Coba dibikin targetnya hafalan per bulan dipotong-potong, insyaallah lebih mudah melihatnya kan. Tiap harinya satu halaman, insyaallah 3 tahun hatam. Nah, bila tiap harinya kamu menghafal 2 halaman, insyaallah 1,5 tahun hatam. Tapi rutin menggawinya, amun dipandang kandangnya dulu ya kan, menakutkan. Itulah itu gunanya dipotong-potong, tapi kita rutin menggawinya. Bayangkan kajian tibian paling duduk aja, nanti langsung hatam. Nyaman lah padahal gitu. Bayangkan makan tanggal 1 aja makan banyak-banyaknya, banyak sebulanan kan makan. Tahu lah, itu gunanya kan, itu gunanya dipotong-potong itu tunggal gigitan. Ini tentang adab baik yang mengajar maupun yang belajar menuntut ilmunya. Jadi kita ini kedua-duanya mungkin ada kena tembak. Bilanya kitab itu tentang adab, tentang akhlak, tembak-tembakan, tapi kita memang itu penggunanya untuk membandingkan hati kita. Kadang-kadang kita memang perlu itu tadi ya, untuk membandingkan hati kita. Secara umumnya dulu sebelum kita mengkaji ke dalamnya, adab itu tadi kalau kita mau tanya apa secara mudah adab itu tadi, ini beradabkah kada ya, kita tanya ke hati kita, baikkah kada gitu ya. Kawan menyapui, kita menjejak oleh sepatu, alasannya ada tertinggal, memacul pulang, mengikat pulang, uyuh. Kawannya menyapui, naik kamarnya, maka kawannya itu ada pulang masih menyapui gitulah. Kita menjejak, berada kada tanya dengan hati, kawan dijawab kan. Nah, tanyalah kepada hatimu dulu kan. Tapi terkadang hati kita nih untuk adab-adab yang telak itu cukup kawan memahami, tapi ada hal-hal yang lebih kecil lagi. Nah, kalau pada tajam hati kita ini, kita kan tahu lagi mungkin. Nah, itu pun kita dengan mengkaji ini mempertajam hati kita. Beradabkah ada yuk kalau kayak itu, ya? Beradabkah ada kalau kayak itu? Apalagi contohnya waktu pengajian guru mengkani, kejadian menjulungi banyu minum, tapi tangkainya diikuti. Nah, pernah terpikirkan kalau gitu, maaf banyu ini panas. Dijulung nih mana mengikutinya, pernah terpikirkan kalau kita itu kan tentang hati kita tajam atau ada. Kalau kayak tadi kan telak lalu menjejak, kawan menyapu jejak dan debunya kita mah hati pulang. Telak lalu. Kalau ini mungkin lebih kecil lagi, ada yang lebih kecil lagi pada itu. Kalau hati belum terlalu tajam, mungkin kita ada terpikirkan itu gunanya kita mempertajam hati kita. Yang pertama, pasal yang pertama, awwalu ma yanbaghi lil muqri'i wal qari'i ay yaqsida bi
dzalika ridallahi ta'ala. Qala Allah ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah ay al-millatul mustaqimah. Awal-awal yang paling pertama, baik bagi yang membacakan, maksudnya aqra'a, membacakan ini yang mengajarkan. Pengajar itu ya kalau anak didiknya salah baca, dia membacakan, mencontohkan gitu. Maksudnya kalau pembaca itu kita membaca tapi gak dijadikan qari'un, namanya qara'a. Kalau aqra'a itu tadi membacakan, mencontohkan, mengajarkan. Kedua-duanya ini tadi, baik yang mengajarkan maupun membaca orang aja atau membaca di halayak umum tapi bukan dengan tujuan mengajarkan, paling awal di hatinya itulah yang ditata. Paling awal itu yang ditata. Makanya Al-Imam An-Nawawi pun dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab pertamanya itu apa? Babul ikhlas wa ihdharin niyyah, ya kan? Bab tentang ikhlas dan mendatangkan, menghadirkan niat fil aqwal wal af'al wal aqwal al-barizah wal khafiyah, di dalam perkataan, perbuatan maupun keadaan-keadaan baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, niat juga yang pertama. Nah, ternyata bab 4 ini pun yang merupakan inti kitab dibuka kembali oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi ini banyak ya kitab-kitab beliau, kita udah pernah baca dulu waktu pembukaan At-Tibyan Muqaddimah Badrul Kitab. Kita udah mencoba, jadi kita katakan ya sekelumit manaqibnya Imam Nawawi dulu ya. Kita udah menyebutkan banyak kitab-kitab beliau. At-Tibyan ini taklifnya Imam Nawawi yang kecil dibandingkan dengan yang lain, kecil jumlah halamannya, maksudnya bukan kita mengatakan kecil faedahnya, ada faedahnya dana, tapi halamannya dikit dibandingkan dengan kitab-kitab beliau yang lain. Nah, di kitab ini pun beliau membuka dengan niat. Nah, jadi tiap kali itu kadang begini juga, kalau kita luangkan waktu ya 30 detik gitu kan untuk duduk sejenak sebelum kita mengaji, sebelum kita datang, sebelum kita melangkahkan kaki. Kadang niat ini untuk bahwa kalau kena khatam, kalau kena hafalan ini, kalau diuji segala macam, hendak dipandang lebih baik daripada lawanan kada, ya. Tapi memang kita lakukan ini adalah apa yang kita inginkan, ridhallahi ta'ala, hanyalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilanya kada, kena apalagi kena kalau untuk mengajar misalnya, bilanya kada niatnya untuk karena Allah, kena terjadi perbedaan. Jadi perbedaan kelakuan kita antara kita itu dikiau, dipanggil mengajar atau dipanggil memimpin akan kegiatan, memimpin akan apa. Kalau niat di hati itu udah mulai awal kada ditata dengan baik, kelakuan kita beda. Antara yang mengiau itu banyak, mengamplopi kita lawan kada. Nah itu kadang-kadang seperti itu. Coba yang buka HP yang ada terjemahnya atau ada mushaf yang ada terjemahnya, bacakan terjemahnya ini Al-Bayyinah ayat 5. Itu ada terjemahnya. Nah, coba bacakan ayat yang ini tadi. Jangan dibuka dulu sebelum menunggunya membuka. Jadi ini kan di kitabnya ini tadi dikatakan qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullah. Jadi kalau di dalam kitab Haqqut Tilawah, kan? Jadi ada di kitab tajwid itu namanya Haqqut Tilawah, itu dikatakan oleh mu'alifnya bahwa kalau kita mengatakan Allah berfirman, jangan katakan a'udzubillah, adalah Allah berfirman, aku berlindung ya Allah. Nah, jadi kalau hendak mengatakan Allah berfirman, ya ayatnya aja. Tapi kalau membaca a'udzubillah dan bismillah, baca jangan dikatakan Allah berfirman. Nah, adalah Allah berfirman, aku berlindung dari syaitan. Firman Allah yang Maha melindungi. Bisa kita mengatakan Allah berlindung. Pilihannya dua itu tadinya. Bila hendak mengatakan qala Allah, ayatnya aja. Kalau hendak membaca ta'awudz dan bismillah, jangan dikatakan Allah berfirman atau qala Allah. Dan dapat coba terjemahnya. Pada mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menjalankan agama untuknya semata, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau
Wa fi sahihain apa? Bukhari Muslim. Dikatakan diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa hadzal hadits min ushul Islam. Hadis ini adalah di antara hadis yang merupakan pokok-pokok fondasi tiang agama Islam. Ini hanya dikaji awal malam waktu kami ada akikah di Tauhid malam kan. Dalam situasinya ini jadi kita kan terlalu panjang membicarakan. Ini kan hadisnya semalam dikaji ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusifuha aw imra'atin yankihuha hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, baik itu dihafalkan pokok agama itu. Imam Nawawi membuka dia soalnya dengan ini juga jadi kita niat itu paling awal yang digawe kan. Lanjut. Wa rawaina an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala innama yahfadhu ar-rajulu ala qadri niyyatihi wa an ghairihi innama yu'tan nasu ala qadri niyyatihim. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau mengatakan tiap-tiap laki-laki itu sebenarnya masih tergolong itu buat di dalamnya binian kan. Tiap-tiap laki-laki itu akan dapat menghafal tergantung dengan kekuatan niatnya. Kuat niatnya itu kayak apa, maka kayak itu juga kehafalan kau ingin dapatkan hanya peroleh. Kalau mungkin agak ngalih menghafal, coba tanya hati lagi, kuatkah belum niat kita untuk menggawe itu tadi, untuk menghafal itu tadi. Jadi ini cerita dikit karena pengalaman pribadi juga ya. Waktu awal-awal menghafal itu waktu kelas 2 SMP, kelas 2 SMP di pondok. Waktu itu tahun kalau nggak salah tahun 2008 di pondok itu ya kalau dikatakan umpatan kawan aja juga ya, namanya di pondok tuh kan ya 24 jam tuh kumpulan dengan kekawanan kawan umpat menghafal umpat aja juga gitu lah daftar diterima di diuji diminta bacakan acak ayat ini yang membaca aja ya kan lah membaca yang dulu lawan kuitan juga mengaji gitu lah mengaji sampai khatam memang betul-betul dijagakan juga baca diterima menghafal tapi karena niat ini kada terlalu hendak juga menghatamakan umpatan kekawanan aja 5 tahun di pondok itu 5 tahun di pondok dapatnya cuma 8,5 9 pertengahan 8,5 itu 5 tahun 1 tahun di kuliah 1 tahun kuliah awal menggenapkan 6 tahun dapatnya 10 aja 6 tahun. Nah niat tahun pertama kuliah itu kayak itu aja nak menggenapkan kan ada niat hatam-hatamkan lagi kayak jauh banget lagi 20 lagi gitu nah 20 lagi dilihat kena kandal lah gitu tadinya dilihat kena kandal lagi 20 6 tahun dapatnya 10 aja niat kalau terlalu kuat tahun ke-7 kayaknya tanggung nih udah gitu nah kenapa kada dituntungan aja tahun ke-7 padahal tahun ke-7 ini kan kuliah kada di pondok lagi tapi ternyata di tahun ke-7 ini niat yang kuat 1,5 tahun kau menentukan 20-nya tetapi tidak ada perkataan yang Imam Nawawi mengutip dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kita kalau menghafal tergantung dengan kekuatan niat kita dikirakan jauh banget berubahnya ini tingkatannya 6 tahun dapatnya 10 aja kalau kita logikakan berapa totalnya perlu waktu berapa tahun kalau 6 tahun dapatnya sepertiga berapa? 18 tahun berarti perlu waktu berapa lagi untuk menentukan 20 nya? 12
bacanya, ya kan? Tapi ternyata ketika udah memantapkan hati, menguatkan hati, bah tanggung nih, udah tertajun akan kali gitu nah, untung akan gitu. Ada di pondok lagi, PP aja, pulang balik PP. Awal ceritanya tentang Maksud Asdiani itu juga waktu ujian di Pemko. Mungkin ada yang pernah ikut ujian di Pemko, ujian hafalan Pemko kita ini memberikan ya kita tuh apa yang memberikan penghargaan untuk penghafal, tapi yang kawal membuktikan hafalannya. Nah, yang kawal membuktikan hafalannya diuji, pengujinya itu waktu itu Ustaz Asdiani yang menguji, beliau menguji waktu menggenapkan 10 itu awal tahun pertama kuliah itu kada ada yang menjagakan, tapi alhamdulillah waktu itu bacaan udah lumayan baik aja gitu nah, jadi menghafal tuh kau aja gitu nah. Tapi ternyata waktu diuji, kalau diuji dapat aja jawab, dapat hadiahnya pertama kali ikut itu dan diberi oleh Pemko. Tapi ditanya oleh beliau mengaji di mana, pada hakanai dahulu di pondok, terus ini kuliah kada yang menjalankan, kada boleh jadi gitu menghafal, kada yang menjalankan, kada ada syekhnya, kada ada gurunya. Pilih jadi di antara kami nih penguji waktu itu. Kalau kada khilaf ada tiga pengujinya, pilih di beliau di antara kami anak mengaji lawan yang mana. Pilih mungkin kita tahu dulu, ternyata ketemu pulang di Masjid Thayyibah, ketemu pulang di mana-mana gitu lah. Entah kenapa Allah yang pilihkan hati waktu itu memilih lampian aja gitu kan. Nah, itu ujian di Pemko, ujian 10 dapat. Ternyata ujian di Pemko itu takdirnya mengatakan lanjut PP ke rumah beliau, PP pulang pergi aja. Tapi niat di hati kuat dah, biar di pondok terkumpul kekawanan. Kalau niat kada kuat tetap aja kayak itu tadi 6 tahun 10 aja dapatnya. Ternyata niat kuat 1,5 tahun kawan untung akan 20-nya. Kenapa? Niat, kekuatan, niat itu tadi ya. Tinggal kita memantapkan hati, mau kan bertajun atau takut-takut, bimbang-bimbang, aku lagi. Nah, kalau yang berikutnya itu kan umumnya, ya kan, secara umumnya manusia itu diberikan tergantung dengan niatnya, kadar niatnya. Itu ceritanya ya. Tinggal kalian targetnya mau ditunjukkan atau enggak, tergantung niatnya. Tinggal kalian apa harus mau tanggung gitu kan. Kenapa jadi beliau kada boleh menghafal sorangan? Kita takutannya kalau ada ayat kita menghafal ternyata bukan karena kita hendak menyalahkan, tapi karena memang mata kita yang kadang kada terlihat. Nah, kada terlihat lalu luput. Ada macam-macam kejadian ya, apa ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ya, ada mungkin karena mata kita mengantuk kadang menghafalnya terbaca amanu 2 kali, ya ayyuhalladzina amanu. Atau ada ayat apa wa minasyayatin terbaca kadang mata kita mengantuk wa minasyaitan. Kalau kadang yang menjalankan, siapa yang membaiki kita salah membaca ya kan. Ada lagi dulu pernah menemui ada yang membaca An-Nahl wala takunu kallati naqadat ghazlaha, itu ada titiknya, entah mushaf yang kah kada nampak tintanya percetakannya, nya membaca wala takunu kallati naqadat azlaha. Jauh bedanya ghazal dan azal itu tadi. Nah, jauh beda maknanya. Syaitan padahalnya rahim. Ya tertinggal titiknya baca mengantuk. Ada juga pernah terbaca Allah padahalnya rajim. Alhamdulillah ya. Nah, itu contoh-contoh saja. Kenapa kada boleh menghafal otodidak, ya kan? Kenapa kada boleh menghafal otodidak? Wajib ada yang menjadikan untuk menjauhkan kita dari luput menghafal. Makanya sebenarnya kalau ada cerita-cerita, kalau menghafalnya itu sambil berjualan, itu sebenarnya di balik itu ada cerita yang menakutkan, siapa yang menjadikan. Lain kalau ini mengulang, kalau pernah mondok lalu mengulang hafalan sambil berjualan ini, kalau ada pelanggan yang mengaji, ya itu kan. Tapi kalau ini menghafal mulai awal atau tidak, sebenarnya itu perlu dipertanyakan, belajar dari mana, siapa yang membaiki, siapa yang menjadikan, ya. Ya lanjut, kalau ada yang mau ditanyakan ambil aja kan, ini
kita kajiannya kajian yang tentang adab ini, kada kita tutungkan pertanyaan kada, tapi kalau mau dipotong, apalagi kalau kita ganti halaman, ganti alinea, kalau ada yang mau tanyakan angkat tangan aja. Silakan, kalau mau dijawab, bila ada kaina dijawab saya kan. Lanjut, warawina an al-Ustaz Abdul Qasim Al-Qushairi rahimahullah ta'ala qala al-ikhlas ifradul haqq fi ta'ati bil qasdi wa huwa an yurida bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah ta'ala duna syai'in akhar min tasannu'in li makhluqin aw iktisabi mahmadatin 'inda nas aw mahabbati madhin minal khalqi aw ma'nan minal ma'ani siwa taqarrub ila Allah ta'ala. Qala wa yasihhu ay yuqala al-ikhlasu tasfiyatul fi'li an mulahadhatil makhluqin. Nah, jadi makna al-ikhlas itu apa? Al-ikhlas itu apa? Ikhlas itu apa? Ada yang mengatakan al-ikhlas itu ya kayak surah al-ikhlas ya, kayak namanya, ya kan? Ada tapi tidak diucapkan gitu. Sebenarnya Fatihah ini adalah bacaan Fatihah gitu. Pembawaannya. Jadi kalau di kitab-kitab dikatakan apa itu maknanya menunggalkan yang hak. Al-haq ini maksudnya adalah Allah, menunggalkan karena mengaduk dengan mencampur aduk dengan yang lain dalam tujuan untuk melakukan ketaatan. Tujuannya hanya Allah. Jadi al-haq ini nama dari nama Allah, maksudnya inilah. Kadang al-haq itu kan dimaknai apa? Al-haq kebenaran gitu kan. Tapi al-haq ini yang diinginkan artinya adalah Allah, nama di antara nama Allah. Hanya menunggalkan Allah dalam niat dalam melakukan ketaatan. Yang dia inginkan dengan ketaatan itu hanyalah mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala tanpa ada hal apapun selain mendekatkan dirinya kepada Allah itu tadi. Baik itu tasannu', cari muka di hadapan makhluk, mengaji bila ada kawan, atau bila apa ya kita kuliah nih tapi belum mulai perkuliahannya, banyak kawan binian lalu dia bisa mengaji di lokal baik-baik misalnya ya kan. Itu hanya bilanya kadeda yang melihat kada mengaji, bila banyak yang melihat mengaji. Nah itu namanya apa tadi? Sonok, cari muka. Nah, bilanya mengaji banyak yang melihat dibacakannya lagunya kan gitu misalnya. Tapi bilanya kada ada yang melihat mengaji tetapnya alhamdulillah gitu nah mengaji kayak apa, kada niat mengajinya ya, beda banget gitu nah, jauh banget bedanya. Nya ditonton mau kada ditonton, itu namanya senok, cari muka. Atau hanya menginginkan mahmadah, pujian. Mahmadah itu pujian. Nah, hendak dipuji aja. Jangan. Yang tujuan kita adalah hendak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau cinta pujian dari makhluk. Atau tujuan dari tujuan lain selain hendak jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Misalnya mungkin karena kalau kalian pulang kampung tahu kalian kuliah, tahu pernah menghafal di kiau mengaji, di kiau nganu ceramah. Nah, kalinya kalau niatnya itu apa tadi kita amplop di kita ya tadi kelakuan kita karena beda memperlakukan yang ini dikit ya. Ini dikit lo datang lambat, kali datang ceramah 10 menit pulang kulit ya. Bilanya memang banyak datang hancap, bang belum mulai lagi datang lah gitu lah. On ini anu ya, pergi ya banyak mangklopi ya. Acaranya jam 2, jam 1 datang kan. Nah, enggak kan? Kenapa? Karena niatnya tadi beda, ada bukan menginginkan Allah, ingin dekat dengan Allah ada, tapi ingin dekat dengan Tuhan yang kaya. Kalau niatnya udah karena Allah, kita kan memasalahkan mau dekat mau ceramah di mana. Kawa dilihat, mudah-mudahan ini ada pembohongan. Ini cuma contoh aja. Karena memang kami diajarkan dulu kalau kita udah mengajar itu, kada apa-apa kita dengan gawean kita itu dijadikan contoh kepada anak didik kita. Kalau kalian mau tahu kan,
nih kalau menggantikan ini atibian ini menggantikan baik ketika diganti dengan menggantikan fikih ataupun yang tauhid. Kalau tauhid ini di amplopin setelah mat karena memang ada jatahnya dari lembaga. Tapi kalau kajian tajwid itu tuh ada dak. Nah itu contoh aja, sudah contoh kan kajian tajwid itu ada beda lah perlakuannya. Ada datang melambat-lambat itu bila tajwid bahkan dua amplop juga ya kita gimana contohnya contohnya dengan mata. Nah wah bila tajwid ini kada ada juga ya kita kena gin santai dulu, makan dulu, minum janji ya dulu dibuka ya, makan kebab dulu kena gin sudah 5 menit gini kita itu diakalin apa jangan uyuh membaca halangan gitu. Nah ada anak aja yang baik-baik gitu. Nah bahkan ada pamplok 2 jam mungkin cukup dahulu belum kita menambah kajian dengan kajian aulia. Ingatlah berapa lamanya kita kajian tajwid. Adakah kita membeda-bedakan gitu nah antara yang diamplopi oleh lembaga atau kada. Nah ini contoh aja dulu ya, contoh mudah-mudahan tahu contoh kayak apa memperlakukan kita karena kita niat gitu tadi hendak diamplopi atau kada kah. Kalau memang waktu kita luang aja kan gitulah, kada ada halangan yang lain yang perlu kita gawe itu juga. Janganlah dibeda-bedakan cara kita memperlakukan itu tadi. Nabi pun contoh dari Nabi, contoh kita teladan kita apa? Nabi Muhammad kan apa contoh dari Nabi? Jika ada ahul miskin ajabahu ijabatan. Paham lah itu maknanya apa? Ajabahu ijabatan mu'adzalah. Bila dikiau walaupun yang mengiau Nabi ini kada berduit, cepat Nabi itu menjawab, kada ada beda-bedanya. Nah, yang mengiau nih rumahnya gedongan, makanannya nyaman, ajak datangi keselamatan. Tapi ternyata bila tetangga kita yang makanannya kada terlalu mewah, makan di rumah aja gitu ya. Maka tujuan ini hendak menghadiah nih keluarganya yang meninggal itu kan lain hendak sering makanannya ambil saja situ aja. Kalau di rumah jadi lihat datang ya. Contohnya itulah. Kalau memang tidak apa-apa, itu kan kenapa? Jadi itu kita melakukannya. Boleh juga dikatakan maknanya itu adalah tasfiyatul fi'li an mulahadzatil makhluqin, menyucikan, memurniakan fi'il gawian-gawian kita dari perhatian makhluk. Bukan hendak mencari perhatian makhluk. Tapi kalau diperhatikan makhluk apa ya Pak? Bukan kita yang cari perhatian, tapi kita yang diperhatikan. Nah, jawabannya ada di lanjutannya ya. Apakah bila karena diperhatikan kita tinggalkan, takutan tidak jadi takutan dilihat, takutan sombong lalu ditinggalkan karena kawan melihat. Padahal memang itu jadwal kita dah menggawi itu tadi. Apakah kita tinggalkan? Jawabannya jangan ada di bawahnya. Dari Hudzaifah al-Ma'ashi N-Not ini 54 itu cara membacanya lah. Kalau kita bingung ini namanya kalau dikatakan tahdib mana judul kalau tidak biar langsungin dikit aja ya nih. Tahdibul asma wal lughat. Jadi kadang kita kan kalau nama itu bingung membacanya kayak apa bacanya itu. Wadah kalian berharakat lah, ada yang gundul lah. Oke, gundul lah loh. Gundul. Itu baca namanya siapa? Hudzaifah apa? Hudzaifah bingung lah awalnya dulu. Bingung. Coba ada angkanya 54 lah. Ada. Nah, coba buka 54. Cara membacanya lah diajarkan nih. Imam Nawawi ini kayak ini beliau baiknya beliau dipadahkan cara membaca nama-nama yang lebih 54. Kalau kepada Syekh Nuruddin Majbu kalau pengajian ini kalau itu pahalanya lebih ganda kita daripada melakukan sembahyang sunnah gitu. Karena ini ilmu bermanfaat untuk halayak banyak. Kalau kita beribadah itu tadi itu untuk pribadi kita aja. Kalau lagi ada taklim santai waktu kawan digawi-gawi. Nah kalau taklim alhamdulillah jubilnya itu pahalanya lebih ganda daripada kita melakukan sembahyang sunnah itu tadi ya. Nah dan jadi dibuka. Nah itu apa bacanya? Cara membacanya bi fathil mim. Apa maksudnya tuh? Mak. Apa ya? Mak. Kenapa jadi mak?
fathah memnya. Berarti Bang apalagi bimbingannya tuh? Wa iskanur ra, Apa maksudnya tuh? mematikan huruf ra. Jadi lanjut lagi. Almar Ya, lanjut. wa futi Fathil ain. Itu kan bi tadi di awalnya kan hakikatnya kan wa bi fathil ain. Apa maknanya? huruf ain dibaca fathah. Huruf ainnya dibaca fathah. Al-muhmalah apa? Al-muhmalah ini pernah kita kaji di maknanya yang diinginkan dengan kata istilahannya muhmalah ini apa? Muhmalah dengan apa dulu namanya? Ini ada nih. Muhmalah dengan mu'jamah. Itu dua hal itu pernah kita kaji. Muhmalah itu yang mulai awal tuh kan gundul dulu kan ada titik-titiknya. Muhmalah tuh yang kada bertitik. Mu'jamah tuh yang udah ditambahi titik. Itu maknanya lah kalau disebutkan ain muhmalahnya tekutan Imam Nawawi ini kalau peng ada titik tinta dulu itu namanya dipadakan muhmalah untuk menguatkan lagi huruf ain. Muhmalah memanfaatkan ini ada titiknya. Nah gitu nah. Kalau yang mu'jamah yang udah bertambah titik. Nah itu jadi bayangkan ini dulu gundul. Nah gundul kan ada titiknya, gundul bukan cuma ada harokatnya, titiknya kan ada. Makanya ini padakan beliau ain al-muhmalah. Kalau beliau mengatakan al-mu'jamah berarti itu lain. Walaupun titiknya kadeda mungkin kan hilang dimakan waktu gitu nah. Itu namanya mu'jamah ya. Fathil ain al-muhmalah. Kemudian Wa bisyini al-mu'jamah. nah jadi bacanya apa? Al-mar hasyid. Ya al-asyik lah. Kalau ujungnya itu kada perlu bingung kita harokatnya kan. Ya. Apa harokatnya? Nah, adalah al-makai, al-madanai, adalah al-maki, al-madani. Ya, harokat ujungnya kan perlu bingung kan, ya kan? Ya, rahimahullah taala, semoga Allah limpahkan rahmatnya kepada beliau. Ikhlas itu apa? Istiwa'u af'alil abdi fil zahir wal batin. Maknanya kemuliaan hamba baik di zahirnya maupun di batinnya. Dunnun mengatakan apa maknanya? Apa tandanya? Dikatakan oleh beliau bahwa Dunnun ini apa? Dunnun ini adalah tokoh sufi. Dunnun ini adalah tokoh sufi. Beliau mengatakan bahwa salah min alamat ikhlas, 3 di antara tandanya ikhlas itu apa? Istiwa'ul madhi wad dhammi minal 'ammah. Kita ada membedakan, menyamakan aja kita nih anak dipuji atau dicaci oleh kalangan awam. Awam ini kada paham juga. Komen inilah. Pokoknya awam tuh hebat komennya. Main bola, nonton, komen pak iyanya, nanti itu awam menendang, gol gitu nah. Apalagi pengajian. Ini ya pengajian gini nih dulu pernah komen, ada yang komen piani yang kayak kedada lalu melucunya aja. Padahal kan boleh itu tawa deh. Nah, kadang-kadang ya anak apa aja kita anak mengkaji ilmu, anak melawak kah? Mau anak melawak cari itu kita anak komedi kan? Dan komedi kita ada anak melawak ya kan? Cuma mungkin kalau ada kita ketawa-ketawa dikit, itu kan ada diniatakan kita nih anak melucu. Mungkin memang karena ada dikit kita tuh tetap dapat ilmunya, tapi ada lucunya. Nah mudah-mudahan ketawa itu dikit itu tadi kalau kadang mulai kita tegang gitu kan jadi lebih rileks lagi, tapi kita ada niat anak banyak tertawa. Kenapa? Dulu di mahfudzat kami pernah diajarkan dihafalkan fa inna kathratat dhahiki tumitul qalba. Ketahui oleh kalian bahwa banyak ketawa itu mematikan hati. Kalau dikit-dikit aja ya mungkin dikitan kayak obat juga. Mau kebanyakan bubuhan ya. Untung ketawa dikit-dikit ya baik. Ketawa Nabi ya Pak, ada Nabi ketawa kan tapi kada terbahak-bahak. Tapi mulai awal ini nyataan banyak ketawa nih hendak bicara mah hendak melawak kayak gitu kan. Jadi dia bila kada menyambat lawan yang mengadakan apa tapi beban dalam ketawa dan aja hendak yang mengucap pion hendak mengaji hendak melucu jadi melawak gitu hendak terucap gitu nah. Kita kan anak banyak melawak ya kan. Yang anak kita banyak itu ilmunya ada juga yang pernah memadahkan
Ya mungkin kalau memang itu berfaedah kita ambil gitu kan lah, kelajuan panjangnya ya. Kenapa? Karena banyak yang hendak dipadahalkan. Nah, karena hendak banyak ilmu yang disampaikan, menuhannya terlalu lambat apabila juga tuntungnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila tuntungnya ini alamatnya banyak lagi nah. Apabila tuntungnya kelajuan yang ya dicoba ya dilamati, cuma kada terlalu lambat, cuma kada terlalu laju juga tengah-tengah dan dicoba. Ada yang pernah mengatakan ya memang kayak itu aja. Coba lihat Buya Yahya aja. Buya Yahya adalah lambat pandai gitu nah. Coba kita lagi perhatikan lagi, bukan ilmunya nih yang anak ditonton, tapi anak melihat lambatkah laju kah Buya Yahya pandai nah. Ya memang kayak itu, padahal kalau kita nih banyak yang hendak dikaji, hendak disampaikan, waktu itu kada terlalu panjang, akhirnya berlaju karena banyak ilmu yang hendak kita bagikan gitu nah. Jadi kita kadang memandang kalau yang memuji atau menghina itu kalangan awam, karena awam itu terlalu banyak komennya gitu ya. Tapi kalau yang komen kepada kita ini masyayikh kita, pengajar-pengajar kita, perlu kita perhatikan ya. Jadi kalau kita bedakan awam kacangi, kalau ini hendak memuji jangan tambung, ini menghina jangan hantak. Nah, tapi kalau masyayikh kita itu komen, misalnya tidak ada yang mengambung atau menghantak, tapi itu adalah perbaikan supaya kita lebih baik lagi. Lalu melupakan melihat amal di antara banyaknya amal-amal yang terlalu diingat. Jangan aku dulu pernah mengajarnya ini, dari ingat kenyaman aku gitu namanya. Contohnya ini berapa tahun mulai jalan aku dulu teringat lagi kan nih gitu nah. Kalau kita yang melakukan kebaikan kepada orang lain jangan terlalu dipandang, jangan terlalu diingat. Kalau yang lain kawan kita atau siapapun itu melakukan kebaikan kepada kita, itu yang kita ingati ya, jangan terbalik kan. Bila kita melakukan kebaikan diingati, kalau kita kan ingat kebaikan kawan itu terbalik namanya. Lalu iqtida'u thawabil amal fil akhirah, ingin pahalanya itu adalah di akhirat kelak nanti ya. Inginnya. Tapi kalau Allah bagikan udah di dunia bang ya Pak, kada juga kita perlu menolak ya. Kada juga perlu menolak hemat, dipadahkan hilang pahalanya ya karena udah dapat di dunia, dapat gaji, dapat apa segala macam inilah, dihadiahi oleh jamaahnya makanan, dihadiahi baju, tapi segala macam pian ini nol dah pahalanya ya, sudah diambil di dunia ya, diambil gajinya. Kalau semuanya diambil di dunia, apalagi yang tertinggal untuk di akhirat kelak gitu. Ujarnya gitu, coba pikirkan, pernah menyimak itu, pikirkan lagi ya kayak gitu. Imam Nawawi membuka dengan niat, jadi itu tergantung dengan niat itu. Tadi kita buktikan, kalau kita buktikan kadang membeda-bedakan gitu tadi lah. Kalau ada yang menjulungi kita macam-macam, tambahan gitu ya kan gitu lah, tambahan. Kita niatnya kada itu tadi kan, kita niatnya kada itu tadi. Nabi pun ada ayat wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Atainahu ajrahu fid dunya, pahala itu kami bagikan ada dapat di dunia. Ayatnya para nabi jawab Ibrahim, di dunia aku sudah dapatkan anak cucunya jadi nabi. Di mana dapatnya? Dunia. Hilangkah pahala beliau di akhirat kelak? Sudah juga di dunia ya, pahala kebaikan beliau nih dijadikan di dunia, melihat berupa apa bahagianya beliau melihat anak cucu beliau jadi nabi. Tapi kan hilang pahalanya walaupun sudah dapat di dunia. Di dunia hidupnya nyaman, di akhirat kira ke nol dah pahalanya, ada lagi yang ada wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Jadi kita kadang mengatakan kalau niatnya udah lillahi ta'ala, di dunia dapat nyaman juga, kita kan mengatakan nol ya, telak dunia. Sudah ada contohnya, sudah ada ayatnya, cek aja ya dari Allah alam. Dari Fudail bin Iyad bin Iyad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, nah ini yang tadi lah temuannya tadi yang kita katakan, temuannya ada di bawahnya. Tarkul amal li ajli nafs riyaun wal amal li ajli nafs syirkun wal ikhlasu ay yu'afiyakallahu minhuma.
Al-Fudail bin Iyad mengatakan bahwa kalau karena kita inilah lagi dalam halayak umum, halayak banyak, kita kadang menggawi amal kita itu jadi karena takutan dipandang oleh makhluk yang lain, itu adalah itu riya namanya. Kalau menggawi karena tujuannya bukan karena Allah, karena makhluk, itu syirkun, menyekutukan Allah dalam niat menggawi ibadah. Jadi kita hendaknya itu tadi kalau udah jadwal kita menghafal jamnya, kita jadwalkan jamnya ini ya. Aku misalnya hari Jumat ada kuliah pagi, contoh aja ya, contoh ada kuliah pagi jam 8 sampai dengan jam 10. Batu kan ada kuliah lagi jam 2 nya ada kuliah lagi. Nah, jam 10 udah aku niatkan tiap Jumat itu tadi aku cari musola atau apa tempat yang tenang yang kalau aku di tempat kuliahku ini untuk tetap menghafal, misalnya menambah hafalan atau mengulang hafalan. Ingat jadwalnya di jam 10 pagi tiap Jumat ya. Ternyata jalan ternyata suatu ketika ada Jumat yang pada waktu itu entah kenapa ada kawanan lain sembahyang duha juga ke musola tempat kita menghafal. Ada kawan berdua, jadi bertiga lalu kita takutan dilihat kawan, lalu kita kadang menggawian amalan kita itu tadi. Betul kan salah itu? Takutan dilihat kawan ya, takutan dilihat itu riya yang sebenarnya. Jadi tetap aja gawi. Kita kan anak utampai ini udah jadwal rutin kita menggawi ya. Jangan ditinggalkan karena terlihat oleh makhluk. Kita rutin sembahyang duha misalnya. Suatu ketika kita ini perjalanan lawan kawan, takutan dilihat kawan, kini kepadaan Pak Alimnya Pak Alimnya. Akhirnya kadang menggawi sembahyang duha yang paling rutin digawi. Kenapa? Kalau karena uyuh alasannya itu ada bapak, insya Allah tetap dapat pahala karena jalan jauh itu tetap dapat pahala. Apa yang kita rutin gawi pada waktu kita mukim, ya. Tapi ini kenapa ada menggawi takutan melihat kawan yang benar dia itu riya yang sebenarnya. Nah, jadi kada boleh meninggalkan gawian rutin ibadah kita karena takutan melihat makhluk. Nah, kalau menggawinya mulai awal karena hendak dilihat itu menyekutukan Allah dalam niat. Jadi kedua-duanya diluput. Yang iyanya berapa? Al-Fudail bin Iyad mengatakan ikhlas itu adalah Allah selamatkan engkau dari keduanya itu tadi, dari menggawi karena manusia atau meninggalkan karena manusia juga. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari keduanya ini tadi ya. Pokoknya bila udah jauh yang rutin kita itu tadi berjalan jauh sembahyang duha rutin misalnya. Kalau jangan di hati ini dan meninggalkan itu karena takutan lihat kawan ibadahkan Pak Alimnya itu luput. Kalau meninggalkan karena uyuh itu lain halnya ya. Itu perlu dipahami. Sama ya, kadang menggawi duha waktu berjalan jauh tapi niatnya yang beda, kembali ke niat lagi. Kadang boleh kita meninggalkannya karena takutan dibadahkan kawan Pak Alimnya, takutan dilihat kawan segala macam. Nah, tuh pahami itu tadi lah. Sama ya, hakikatnya pada waktu berjalan jauh tuh kita meninggalkan duha, kita tertinggalkan karena uyuh. Nah, tapi niat di hati membedakan itu tadi. Lanjut. Nah, ini ada lagi endnotnya. Sahal apa nih nama beliau? Sahal apa? Coba kita buka lagi. Udah ada juga, cuma ini hendak mengajarkan cara membaca nama ini tadi ya. 55. Nah, coba kalian mau mencoba membacakan. Nah, coba minta kitabnya kuningnya itu gundul juga lah. Nah, coba bacanya itu. Nah, berarti tak pertama apa? Ya, kemudian lanjut. Nah, apa itu maksudnya? Tak yang kedua. Nah, ya itulah tak yang kedua, harokatnya fathah. Ya, lanjut. Garni sin. Muhmalah bainahuma. Nah, ya itu. Ini disebabkan kepada kotak. Yang kotak ini terkenal. Apa bacanya jadinya tadi? Tustari. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Tuhan Arifin. Nah, itulah bacanya, cara membacanya paham dalam Allah itu petunjuknya. Bingung mau membaca apa namanya kalau nggak ada tahu apa dibaca.
kebingungan para ahli mencoba memaknai kata ikhlas itu tadi apa. Mereka tidak mendapatkan makna untuk kata itu tadi lain pada ini. Apa itu? Yaitu antakuna harakatuhu, gerakannya maupun diamnya, baik pada waktu inya sorangan sembunyi atau alaniyah waktu nampak, lillahi ta'ala wahdahu, gawiannya itu maupun diamnya itu tadi baik waktunya sorangan ataupun di hadapan khalayak banyak, itu adalah semua yang dilakukan adalah hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. La yumazijuhu syai'un, tidak dicampur adukan, tidak mencampurinya itu tadi hal apapun, baik itu semangat apapun, tidak juga keinginan apapun, tidak juga dunia. Nah, hanya Allah tujuannya. Kemudian Al-Imam As-Sariyus Sakti, beliau mengatakan, beliau ini pamannya dari Junaid Al-Baghdadi, paman dari Junaid Al-Baghdadi. Beliau ini belajar kepada Ma'ruf Al-Karhi. Beliau katakan, jangan kau lakukan bagi manusia itu karena manusia itu hal apapun. Jangan tinggalkan karena manusia itu tadi hal apapun. Jangan kau tutupi bagi mereka itu tadi apapun. Jangan kau buka, kau tampakkan karena mereka itu tadi apapun. Intinya apa? Jangan karena makhluk menggawi ini, meninggalkan ini, jangan karena makhluk, tapi adalah lillahi ta'ala. Jangan kau tutupi karena makhluk, jangan kau buka karena makhluk. Jangan kau tutupi aibmu niatnya karena hendak menyelamatkan diri kita dari celaan makhluk. Jangan buka amal, nampakkan amal karena hendak dilihat oleh makhluk. Tapi kalau kita menggawi itu tadi, menggawi kebaikan, meninggalkan kejelekan, menutupi aib, membuka kebaikan, itu adalah lillahi ta'ala. Ya, lalu itu adalah niat lillahi ta'ala. Jadi kalau kita punya aib tuh bang, kalau kita menutupi aib kita atau aib orang lain, kalau niatnya karena takutan kadang hendak dijual makhluk, salah juga. Tapi kalau niat kita adalah, ini ada ceritanya gini, Allah itu telah menutupi aibmu. Apa nama Allah yang menutupi aib yang kan dari 99? Hah? Nah, itu Allah Maha menutupi aib. Allah telah baik menutupi aibmu. Engkau malah melawan Allah dengan membuka aibmu. Pernah ada cerita dulu yang mengadu kepada Nabi, wahai Nabi, ujar yang sahabat ini mengadu kepada Nabi, wahai Nabi, aku berzina. Padahal kan ada yang melihatnya. Iyalah ya Nabi, maksud Nabi ini udah harus apa? Kamu kan ada yang melihat, Allah udah menutupi aibmu, kok engkau yang membuka? Padahal Allah itu Maha menutupi aib. Kalau kita menghargai Allah yang menutupi aib, niatnya beda ya kan, dengan kita menutupi aib kita karena kadang anak dicela. Paham bedanya di mana? Di niat, ya kan? Kita tahu Allah Maha menutupi aib, kita kadang membicarakan aib kita, apalagi aib orang lain. Karena tujuannya itu tadi itu beda, karena kita kadang anak dicela oleh makhluk. Jadi kalau punya aib, tutupi ya kan. Kalau perlu curhat, itu Bu Yayahnya pernah juga hampir bumamai lah kita. Ada orang bertakun, tapi pertanyaan ini kayak anak membuka aibnya pribadi. Buya ya. Saya dulu pernah jalan dengan perempuan, kemudian saya masuk dalam hotel ya cukup. Jika pertanyaanmu ini membuka aibmu, jangan dilanjutkan. Nah, paham? Jangan menutup, jangan membuka karena Allah. Ya, jadi aib kita itu tadi, kalau ada yang tahu, cukup kita taubati antara kita dengan Allah. Kalau itu berkaitan dengan adami, hak makhluk Allah yang lain, itu hanya tambahannya minta maaf, minta halal. Nah, kalau menjuntan, karena perlu kita kepada umum. Nah, cukup kepada siapa yang kita juntan ya, taubat kita kepada Allah. Itu tutupi aib, ya, tutupi aib kita, apalagi aib orang lain. Kemudian Al-Bushairi mengatakan, kalau di kitab yang cetakan ini afdalu, tapi malam lihat-lihat di PDF nyatakan aqallu. Kalau terjemahnya beda jauh, adalah seafdal-afdalnya sidik, kalau aqallu kan minimalnya, sedikit-sedikitnya. Tapi
kalau kita tinggal kata itu tadi yang terjadi perbedaan, kalau kita memahami lebih mudah kan, baik itu kita mengatakan afdhalu ataupun aqallu. Sidik itu apa maknanya? Samatnya gawian baik waktu kita nih menyerongan maupun alaniyah di hadapan orang banyak, nampak terang-terangan. Jadi belum mencapai hakikat sidik lagi, menggawian itu beda lagi kan, pada waktu ada yang melihat atau ada yang melihat, ada kawan, atau waktu ada beda gawian itu belum mencapai hakikat sidik ini tadi. Mudah-mudahan kita mau mencapainya ini tadi kan, yang terkait dengan hafalan gitu kan lah. Ada yang melihat atau kadang kita menghafal di aula, ada yang salah kan. Kalau memang kita ada waktu luang, toh misalnya ya, jam contoh kayak tadi 10 pagi ada waktu luang, aku bilang mengaji malam, banyak orang melihat mengaji, padahal toh jam 10 tuh nah waktu luang kitanya, ada kuliah ada waktu jam itu, ada pegawai ada waktu jam itu, kadang ada yang melihat, kadang hendak kaula lah karena lain jam halqah, kadang hendak menambah kayak gitu lah. Padahal beda gawian antara waktu ada yang melihat lawan kadang belum mencapai hakikat sidik ini tadi kan. Kalau memang ada waktu luang lain pada jam halaqah, coba dimanfaatkan, nah. Kita lihat tentang pengulangan di halaman ini lagi lah. Ini lagi. Siapa lagi nama beliau ini? 56, coba buka lagi. 56. Kamu bacaannya 56. Abu Ya Mahdudin, kalau pakai kitab yang mana masalah ada bacanya, kalau bacaannya kalau di yang ini apa nih, ada bacaannya udah apa bacaannya gitu? Muhasibi. Nah, muhasibi lah bi dhammil ain. Nyaman nih berarti kalau yang ini ya. Nah, boleh aja kita pakai yang itu yang mudah. Al-Harith Al-Hasibi, dikatakan kenapa beliau namanya kayak tadi, ila lahu dzalika annahu kana yuhasibu nafsahu, beliau setuju menghitung gawian beliau pribadi. Nah, jadi kita hitung gawian kita, jangan hitung gawian kawan. Ya, gawian kita yang hitung. Wa huwa mimman jama'alahu mimman jumi'alahu 'ala dhahir wa batin. Beliau ini adalah yang terkumpul di dalam pribadi beliau itu tadi ilmu-ilmu baik yang zahir maupun yang batin. Ilmu fikihnya iya, ilmu batinnya tauhid, tasawufnya iya juga. Beliau apa kata beliau? Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Orang yang shadiq itu bagaimana? Huwa alladzi la yubali walau kharaja an kulli qadrin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbihi wa la yuhibbu ittila'an nasi 'ala mataqil dzam min husni 'amalihi wa la yakrahu ittila'an nasi 'ala sayyi'i min 'amalihi fa inna karahatahu lidzalika dalilun 'ala annahu yuhibbu ziyadata 'indahum walaysa hadza min akhlaqis siddiqin. Coba Priyadi bacakan terjemahnya kalau yang di kitab terjemah ya Pak. Harith Al-Muhasibi radhiyallahu anhu berkata, orang yang jujur ialah orang yang tidak peduli jika timbul kekaguman pada hati makhluk karena kebaikan hatinya. Ia tidak suka tersikap kebaikannya di hadapan manusia sekecil apapun, dan ia tidak murka jika perbuatan buruknya terungkap di hadapan mereka karena kemurkaan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa ia suka dipandang lebih di mata mereka. Dan ini bukan merupakan akhlak para sidikin, orang-orang yang jujur. Ya, pahamnya nyaman, menggawinya ngalih. Kawalah kita bila dipuji itu kada tambong, bila diuluti, dihina tuh kada habang muha, kada anak pemamai. Awalah kayak. Nah, bila gawian kita yang jelek, ada yang memandalkan mengibahkan, kawal kita kada naik hitamnya kita gitu. Nah, memahaminya nyaman, menggawinya ngalih ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mencapai derajat ini tadi ya. Lanjut. Wa an ghairihi, dikatakan oleh yang selainnya itu tadi, kada Imam Nawawi kada menyebutkan namanya. Memang kenapa? Karena Imam Nawawi di awal sudah mengatakan aku kada hendak banyak
nama-nama, mata rantai, hadis segala macam, sanad segala macam, an ini berpanjang-panjang, karena intinya adalah matanya ini yang hendak kita omongkan. Tujuannya kita kau mengingat dan menghafalkannya. Kalau mau yang lebih detail, banyak kitab Imam Nawawi yang lebih kandang gitu kan lah. Yang kitab ini kita lebih kepada intinya. Idza talabta Allah Ta'ala bisidqi a'taka Allah min atan tubsiru fiha kulla syai'in min ajaibid dunya wal akhirah. Coba jangan kita terjemahnya biar. Jika Allah yang lain berkata, jika Allah meminta kejujuranmu, maka Dia memberi cermin yang di dalamnya kamu bisa melihat hal-hal menakjubkan yang terdapat di dunia dan di akhirat. Jika apa tadi? Jika Allah meminta kejujuranmu, Allah meminta, yang lain mah terjemahnya gitu lah, di cetakan yang lain lah. Jika Allah meminta, itu kan apa terjemahnya? Sama juga. Jika Allah meminta, itu ada Priyadi mah apa terjemahnya? Sama lah. Kalau di PDF apa bacanya? Di PDF yang gundul, yang ada harokatnya apa bacanya? Kalau kita lihat bacaannya ini berarti idza talabtallah lah, jika engkau meminta. Nah ini lah, apabila kamu memohon kepada Allah, ini yang iya nih terjemahnya ini. Kalaunya Allah yang apa tadi, Allah meminta lah, apa tadi? Allah meminta kejujuranmu. Jika Allah meminta kejujuranmu, kalau kayak itu bacaan anu kitab kuningnya berarti talaballah kan, talaballahu, tolabaka ya, tolabaka Allah, ini tolabtallah kitabnya ya. Jadi ini yang meminta ini bukan Allah, tapi kita yang berdoa kepada Allah. Jika kita minta betul-betul dengan hati, hanya menunjukkan doa ini kepada Allah, nah jadi baikin kadang mungkin terjemahan Allah yang meminta lalu kita ya, tapi ini kita yang minta kepada Allah dengan betul-betulnya, sebaik-baiknya permintaan dan doa. Kita minta kepada Allah ya, maka Allah akan berikan kepada kita. Kalau terjemahnya cermin, tadi apa terjemahan cermin lah, cermin yang dengan cermin itu tadi engkau dapat melihat dengannya segala keajaiban dunia maupun akhirat. Nah, kadang kita nih karena tiap waktu menjalani, kita lupa bahwa kalau ada Allah yang menganukan semua itu tadi, ya apa mungkin terjadi hal-hal itu tadi, paling tidak keajaiban. Contohnya apa? Malam berganti jadi pagi ya. Tiap harinya tuh ulang itu. Siapa yang kau mau ubah itu? Kalau kau melawan Allah, coba balik kanan malam 24 jam. Coba ada yang kau. Kita lupa bahwa itu keajaiban, keagungan Allah. Nah, keajaiban lagi hebatnya guru ngaji di kampung-kampung kadang keajaiban. Padahal kekanakannya mengaji lawan beliau menjulungi duit dikit saja dapat aja makan. Banyak hal-hal yang lainnya. Kalau kita nih meminta dengan Allah, baik kita kalau melihat itu tadi apa? Tiap waktu kita ingat dengan Allah. Ingat kita dengan Allah. Kalau kita ada punya kaca, ada punya cermin ini tadi, kita banyak lupa ingin dengan Allah. Sebenarnya nih lihat kawan-kawan kalian nih, melihat kawan-kawan yang terbanyak hafalannya, keajaiban Allah juga nih. Kitab apa yang kau dihafal? Kitab apa yang kau dilakukan dengan lagu kitab manapun cocok lagunya? Keajaiban ada. Kitab apa yang kau gitu kan? Keajaiban Allah. Kalau kita punya kaca ini tadi, kita minta dengan Allah. Kita punya cermin ini tadi, tiap waktu kita ingat dengan Allah, insyaallah. Jadi kita dengan itu mudah memperbaiki niat itu tadi. Kan? Tiap waktu ini dengan Allah, hanya tiap anak beribadah mudah untuk memperbaiki niat hanya karena Allah.
dulu 3 halaman. Oh, dikit lagi nah tanggung. Di belakangnya ternyata ada fakslun dikit lagi. Nah, tanggung ini ada tanggalnya juga nah 3 tahun yang lalu nih. Untungan lagi. Dan perkataan langsung ingin terjemah ingin dibacakan dengan terjemahnya lah aqawil salaf fi hadza kathiratun asyarna ila hadhil huruf minha tanbihan ala matlub wa qad dzakartu jumalan min dzalika ma'a syarhiha fi awwali syarhil muhaddab. Ini kitab al-majmu' lah, al-majmu' syarh al-muhaddab wa dhamantu ilaiha min adabil muallimi wal muta'allimi wal faqih wal mutafaqqih ma la yastaghni anhu talibul ilmi wallahu a'lam. Coba lihat bicara Yang semuanya. tidak sedikit perkataan para salaf mengenai hal ini. Kami hanya menyebutkan sesuai kebutuhan saja. Beberapa perkataan mereka mengenai hal ini saya cantumkan beserta penjelasan pada awal kitab Syarhul Muhadzab yang terhimpun di dalam adab-adab seorang pengajar, pelajar, faqih dan mutafaqih yang dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu. Wallahu a'lam. Ya, faqih yang punya yang ahlinya, mutafaqih yang menuntut ilmunya. Sama itu al-alim, al-muta'allim lah, al-faqih wal mutafaqih. Faqih itu gurunya, mutafaqih itu yang menuntut ilmunya yang beliau, mutafaqih. Wallahu a'lam. Ada yang mau ditanyakan dulu? Adab yang pertama niatnya, insyaallah kalau ada takdirnya kita ketemu lagi untuk mengkaji Syatibian kita lanjutkan. Pasal yang kedua apa tadi? Adab yang dibicarakan oleh Imam Nawawi di dalam pasal yang kedua ini. Adab pertama niat. Adab yang pertama niat. Adab yang pertama niat hanya karena Allah. Pikirkan dulu, ada yang mau ditanyakan? Ya, Allah. Masalah niat kan misalnya kita menggauli karena makhluk tadi kan dia. Nah jadi misalnya nih tadi kan misalnya beramalan nih amalan sehari. Nah tiba-tiba ada kawan, terus tuh kita menunda kan, tapi karena meninggal menunda diundur nah waktunya kayak lagi masih ada kalau nyaman deh, tapi diundur aja waktunya. Ya. Itu kayak Niatnya tadi adalah anggap aja menyambut tamu, menghormati tamu itu bagian dari ibadah jiwa. Karena kita masyghul, kita lagi sibuk, lagi menyambut tamu, itu niatnya meninggalkan mengqadha enak, bukan karena takutan dilihat, ya kan? Nah, tamu kita kacangi lah. Nah, Nah, ada tamu datang, ya ini kalau kalian memang punya amalan, apalagi kalian kawan untungan hafalan, karena kan kalian udah menjadwalkan rutin. Aku tulak begawi, misalnya kalian begawi berdagang, misalnya tulak begawi jam 8, nah kulik jam 5, nah gitu, maka aku rutinkan. Jadi begawi apapun lah tuh kadang mungkin kayaknya kadang mau ulang hafalan, ya. Gawian itu kadang mungkin mengganggu hafalan, kecuali gawian itu adalah gawian yang diharamkan oleh Allah. Jika gawian itu halal, itu tak akan mengganggu hafalanmu. Jika gawian halal itu bagimu terlihat mengganggu hafalanmu, itu hanya tentang manajemen waktu, ya kan? Begawi berdagang jam 8 sampai jam 5. Jadi pegawai jam 7 tulak, jam 8 kan paling lambat datang jam 7 tulak, boleh jam 4. Adalah begawi 24 jam ulang hafalan. Nah, karena aku pedagang, misalnya contohnya adalah aku tulak jam 8, aku mengaji ba'da subuh, setelah subuh berjamaah jam 6 aku mengaji, targetnya tiap bulan khatam. Nah, maka tiap tanggal 1 Sabtu, tanggal 2 subuh, tanggal 3 bila tanggal 30 khatam, aku gitu kan ulang hafalan gitu. Jam 6 sampai jam 7 aku rutinkan untuk mengulang hafalan 1 jam dengan bacanya agak lambat, mahayati gitu kan, 1 jam. Ternyata suatu ketika ada kawan mulai jauh menelpon, aku anak datang lah, anak beelang, anak maelangi anak, kalian beelang wadekam ya, karena jam 6 aku datang. Nah, datang kawan di jam 6 pagi, balik itu jadwal kita mengaji. Nah, jadwal kita mengaji. Iyalah kita mengaji, mengacangi tamu. Nah, itulah, tapi niatnya bukan meninggalkan karena
takutan dilihat kada, tapi kan ini kita ibadah yang lain, menyambut tamu, menyambut kawan kita itu tadi, ya kan? Karena bahnya boleh kayaknya kalau kita tadi kan pada udah merutinkan jam 6 sampai jam 7 mengaji, karena jam 8 tolak karena berjualan, jam 5 boleh. Kalau kita niat mengqadha, insyaallah yang biasanya kita uyuh jam 5 tuh boleh lah, uyuhnya boleh berjualan segala macam. Kalau niat di hati kita rutin hendak mengqadha, itu kan rutin kita, amalan rutin kita hendak mengqadha yang biasanya hari lain tuh uyuh boleh, insyaallah tetap bertenaga hari itu tuh. Boleh jam 5 mandi, jam 5 seperempat mulai mengaji, insyaallah tetap bertenaga karena uyuh. Udah ada kau mengaji, karena apa? Niat di hati kuat, tergantung kekuatan niat. Kembali ke cerita awal itu tadi ya. Jadi meninggalkan itu bukan karena kekuatan niat, tapi niat ibadah yang lain menyambut tamu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Beda. Apa pembukaan kita di awal tadi? Adab itu paling mudahnya tanya kepada hatimu, gitu kan? Baikkah atau kada? Itu pegangan awal kita dulu dalam bab 4 ini. Adab itu baik tidaknya cobalah tanya pada hatimu. Adab itu baik tidaknya, beradab atau kada, dan kan beradab atau tidaknya terkait dengan adab itu tadi, coba tanya hatimu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita kawan lanjut lagi, ketemu kena malam Senin lah, menghafal, yang mau menghafal silahkan untuk menyiapkan hafalan terbaiknya. Insyaallah kalau kita ada lagi ujian hafalan, kalau lebih baik kita gabung, kalau ada pengajian pengajiannya kita ganti lanjut lagi ujian. Nah, berapa dapatnya? Nah, kalau ini kita potong menurut tema ya kan, untuk hasilnya kita potong, kita tutup. Kalau kena ada ujian itu kita ganti tengahnya dengan aktivitas ini, jadi setengah jam kita coba. Nah, tergantung waktu setengah jam dimana tentunya, makanya kita catat yang kita tandai. Allahu a'lam. Alhamdulillah, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan tujuan kita itu tadi, hati kita makin tajam menilai itu beradab atau kada, ya. Karena kalau hati tumpul, hati gelapnya karena mau menilai karena ada pegangan awalnya lagi tadi, tanya hatimu baik atau tidak ya, tapi hatinya nang hitam, nah aja rumputnya hatinya menjawab lah. Coba Sabrudin tutup baca doa. Apa ya kita malam kita mencoba untuk melatih tiap kami mencoba melatih kalian tiap kalian untuk tampil di muka umum ya. Kita di kampung kan aja, bepaluh dinginnya di kampung ya kan, biar bepaluh dingin sini dulu ya kan. Kalau memang kan pernah lagi coba ya. Karena di kampung diminta lah. Kita melihat dan ini Bapak, kita saja. santai ya. Jadi jangan sampai jadi penghafal tapi kelakuan kayak balak ya. Jangan sampai tidaklah hafalan banyak tapi kelakuan seperti itu aja ya. Jadi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.